Kevin Dix telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Kesepakatan ini tercapai setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada musim panas mendatang. Direktur olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, berhasil meyakinkan Dix untuk bergabung dengan tim Bundesliga tersebut. Proses ini sudah berlangsung beberapa hari, dan kini Dix tengah menjalani tes medis untuk memastikan kelayakannya bergabung. Meskipun sudah ada kesepakatan verbal, proses transfer Dix belum sepenuhnya selesai. Beberapa detail perjanjian masih perlu dirampungkan sebelum kontrak resmi ditandatangani. Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sport, memprediksi bahwa semua proses ini akan selesai dalam waktu dekat. Pengumuman resmi kemungkinan besar akan diumumkan pekan ini, yang menandakan langkah besar Dix dalam karirnya. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini belakang FC Copenhagen, namun kini Dix siap mencari tantangan baru di Bundesliga. Mönchengladbach yang sedang berusaha memperkuat skuadnya, melihat Dix sebagai sosok yang dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkokoh lini pertahanan mereka. Kehadiran Dix diharapkan dapat membawa dampak positif untuk tim yang sedang berusaha bangkit. Bagi timnas Indonesia, kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga tentu sangat menggembirakan. Bermain di liga sekelas Bundesliga akan memberikan Dix pengalaman dan kualitas yang lebih tinggi, yang bisa berdampak positif bagi performanya di timnas Indonesia. Para penggemar tentu menantikan dengan antusias pengumuman resmi dan melihat aksi Dix di kompetisi Jerman. Patrick Kluivert membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan pendekatan berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Kluivert mengungkapkan bahwa formasi favoritnya adalah 4-3-3, yang mengutamakan gaya bermain menyerang dan proaktif. Formasi ini diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam cara timnas Indonesia bermain, lebih fokus menyerang dan menguasai permainan. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes tetap menjadi pilihan utama. Kiper naturalisasi ini sudah menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa laga terakhir. Di lini pertahanan, Kluivert kemungkinan besar akan memasang 4 bek sesuai dengan formasi favoritnya. Di sisi kanan, Kevin Dix diprediksi akan mengisi posisi bek kanan, dengan kekuatan dalam bertahan sekaligus memberikan dukungan serangan. Di sisi kiri, Kelvin Verdonk tetap menjadi pilihan utama. Sementara itu, untuk bek tengah, Jay Itzes hampir pasti menjadi pilihan, berduet dengan Mads Hilger di posisi tersebut. Berpindah ke lini tengah, Tom Hai dan Ivar Jenner diharapkan menjadi duet gelandang bertahan yang solid, memberikan kestabilan dan kreativitas di tengah. Jairo Riedwald, yang sedang menunggu debutnya, juga bisa menjadi opsi tambahan untuk posisi ini. Marcelino Ferdinand, gelandang serang muda berbakat, menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi playmaker. Dengan visi bermain tajam dan kreativitas tinggi, Marcelino menjadi pemain yang sangat disukai Kluivert dan diperkirakan akan menjadi pusat kreativitas timnas Indonesia. Di lini depan, Oleh Romeni yang segera menyelesaikan proses naturalisasinya diperkirakan akan menjadi ujung tombak serangan. Ia akan didukung oleh dua winger eksplosif, Rafael Struijk dan Eliano Reinders yang dikenal dengan kecepatan dan ketajaman mereka. PSSI kini membuka seleksi untuk mencari dua pelatih lokal terbaik yang akan menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Melalui unggahan di Instagram resmi, PSSI berharap langkah ini bisa jadi ajang transfer pengetahuan bagi pelatih-pelatih lokal Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa seleksi ini bagian dari upaya pengembangan talent pool pelatih Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kesepakatan dengan Kluivert mencakup kewajiban berbagi ilmu agar pelatih lokal semakin berkembang dan lebih kompetitif di kancah sepak bola internasional. Dalam proses seleksi ini, PSSI mencari dua pelatih lokal yang bisa berkolaborasi dengan Kluivert dan menyatu dengan filosofi timnas senior. Erick Thohir juga menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelatih Indonesia. Ia percaya bahwa pelatih lokal memegang peranan penting dalam membangun timnas, apalagi dengan adanya pelatih lokal seperti Nova Arianto di U17 dan Indra Syafri di U20. Selain itu, kebijakan Liga 2 yang melarang pelatih asing juga menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memberi ruang lebih besar bagi pelatih lokal untuk berkembang. PSSI juga sedang mempertimbangkan komposisi pelatih untuk timnas U23.
Erik ingin mayoritas asisten pelatih di level ini berasal dari Indonesia, meskipun ia tetap membuka kemungkinan untuk menambah pelatih asing. Dalam tahap seleksi, PSSI akan memilih 10 pelatih terbaik dari Indonesia, yang kemudian akan disaring oleh tim Kluivert untuk memilih 2 nama yang paling sesuai. Selain itu, PSSI juga mempertimbangkan untuk menambah 1 asisten pelatih lagi dari Belanda, yang akan membantu sinkronisasi program pengembangan dari Timnas U17 hingga U23. Elkan Bagot memberikan sinyal positif kepada pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bek tinggi ini tampaknya siap kembali membela skuad Garuda setelah sebelumnya absen dari panggilan Timnas. Kehadiran Bagot menjadi kabar baik bagi lini pertahanan Indonesia, terutama menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. 2 laga ini sangat krusial untuk perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembalinya Elkan Bagot tentu memberi Timnas Indonesia banyak opsi di lini belakang. Persaingan antar pemain di posisi bek tengah pun akan semakin ketat, di mana setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik jika ingin mendapatkan tempat di starting Kluivert. Bagot kini masih aktif bermain untuk Blackpool di Liga Inggris, dan jika ia terus mendapatkan menit bermain secara reguler, peluangnya untuk kembali menjadi andalan di Timnas Indonesia semakin besar. Patrick Kluivert sudah memberi sinyal bahwa dirinya akan lebih mengutamakan pemain yang tampil konsisten di klub masing-masing. Dengan pendekatannya yang mengedepankan gaya bermain menyerang dan soliditas pertahanan, Bagot memiliki peluang besar untuk membuktikan dirinya. Jika ia mampu tampil impresif di level klub, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi bagian penting dari lini belakang Timnas Indonesia dalam era kepelatihan yang baru ini. Dengan semangat baru dari Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot, bersama pemain lainnya, tentu akan menjadi kunci penting dalam membentuk pertahanan yang kokoh dan siap bersaing di tingkat internasional. Mauro Zylstra mengklaim bahwa dirinya lebih cepat beradaptasi dan lebih cocok bermain sebagai striker utama di Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda. Selama ini, ia selalu mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dan memahami strategi yang diterapkan oleh pelatih. Menurutnya, sektor pertahanan Indonesia sudah cukup solid, namun lini serang masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama menurut Zylstra adalah minimnya striker dengan naluri mencetak gol yang tinggi. Selain itu, beberapa pemain seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk kerap dimainkan bukan di posisi aslinya. Bahkan, Ole Romeni yang juga sedang dalam proses naturalisasi bukan seorang striker murni. Melihat kondisi ini, Zylstra merasa dirinya bisa mengisi peran yang selama ini masih kurang di lini depan Timnas Indonesia. Zylstra yakin dirinya bisa beradaptasi dengan gaya bermain Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ia menyebut dirinya sebagai seorang target man yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan peluang di depan gawang lawan. Kemampuannya dalam duel udara dan penyelesaian akhir menjadi nilai lebih yang dapat menguntungkan skuad Garuda. Zylstra percaya dengan kualitasnya, ia bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Meski begitu, Zylstra mengakui bahwa ia masih perlu beradaptasi dengan formasi yang selama ini digunakan Timnas Indonesia, yang lebih sering memakai formasi 4-3-3. Formasi tersebut merupakan ciri khas sepak bola Belanda yang lebih familiar bagi Zylstra. Jika diberikan kesempatan, ia siap memberikan kontribusi maksimal dan membawa lini serang Timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Sintayong berbagi pesan penuh harapan setelah tidak lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Meskipun tak lagi menduduki kursi pelatih, sosok asal Korea Selatan ini tetap aktif di dunia sepak bola Indonesia dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selalu mendukungnya. Dalam sebuah wawancara, Shin mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar yang setia memberi dukungan. Sintayong berharap besar pada masa depan sepak bola Indonesia, khususnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ia mendoakan agar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih baru dapat membawa skuad Garuda mencapai panggung dunia.
Harapannya tidak hanya tertuju pada individu, tetapi juga kepada sistem yang selama ini ia bangun dengan penuh dedikasi, yang ia yakin bisa terus berkembang. Shin mengingatkan pentingnya menjaga fondasi yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Sebagai pelatih yang memulai reformasi besar-besaran sejak 2019, ia berharap agar sistem yang telah terbentuk tetap dijaga dan dikembangkan. Ia ingin melihat struktur yang telah ia rancang tidak hanya bertahan, tetapi menjadi lebih kuat untuk mendukung generasi pemain masa depan yang lebih baik. Pesan Sintayong ini mencerminkan dedikasi dan kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia. Meskipun perjalanan bersama timnas telah usai, semangatnya tetap menyala untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi. Baginya, cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ia percaya bahwa dengan kerja keras bersama, mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil.